Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita bakalan bahas tentang bagaimana cara manajemen data di iPad Pro jadi lebih gampang sekarang ini ya. Yang sudah menggunakan iPad Pro dengan iOS versi 13 tentu bakalan lebih mudah lagi kalau kita pengen manajemen data. Dan di sini kita coba untuk menancapkan flash disk. Dan di sini kalau biasanya saya pribadi menggunakan aplikasi tambahan ya, yang wajib kalian install juga di iPad yang kalian gunakan, yaitu iPad Pro generasi ketiga yang tentunya sudah support untuk USB-C. Dan di sini kalau kalian buka, pastikan dulu kalian gunakan versi iOS 13. Kemudian di sini kita tinggal install saja untuk aplikasinya. Jadi di sini kalian tinggal install saja aplikasinya dari App Store, yaitu namanya adalah Dokumen. Tinggalkan ketikkan saja di kotak pencarian dengan kata kunci Dokumen. Kemudian kalian install dan kalian jalankan. Di sini sebenarnya ada pembaruan, cuman nggak saya perbarui. Di sini tinggal kita buka saja untuk aplikasinya. Di sini ada aplikasi Dokumen dan juga aplikasi File. Untuk aplikasi File ini bawaan dari iPad OS-nya, sedangkan untuk aplikasi Dokumennya kita install dari App Store sendiri. Dan untuk aplikasi filenya di sini kita bisa gunakan untuk mengakses flash disk yang kita tancapkan tadi. Jadi di iPad OS dengan iPad Pro 2018 ke atas dan iPad Pro yang 2020 ini kita bisa menggunakannya untuk membuka flash disk seperti ini. Kita bisa memindahkan data movie ataupun data dokumen ke iPad kita ataupun ke lain sebagainya dengan cara seperti ini. Jadi bisa lebih lanjut nanti kita bahas. Di sini juga bisa kita tambahkan untuk folder baru sebelum kita tambahkan ke lokal iPad Pro kita. Kalau sudah, tinggal kita klik salin di bagian pojok kanan atas, maka otomatis file yang mau kita pindahkan tadi bakalan langsung tercopy. Tapi memang agak sedikit lama ya, nggak secepat kalau kita ngopi di komputer atau di MacBook ataupun di iMac. Dan di sini kalau kita akses juga untuk dokumen, di sini dokumen bakalan langsung mengakses dari aplikasi dokumen yang ada di sini. Semuanya bakalan tampil di aplikasi file juga. Tapi lebih lanjut kalau kalian pengen manajemen file, lebih baik saya sarankan menggunakan aplikasi dokumen ini. Karena lebih lengkap, di sini kita juga bisa buat folder, buat file, buat PDF dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa untuk akses internet melalui browser. Dan tentu untuk aplikasi browsernya ini juga support untuk multi-tab dan juga untuk mode incognito. Ya, sama persis dengan Safari ataupun Chrome ya, yang bisa kita manfaatkan untuk hal yang lebih banyak lagi, misalkan saja untuk mencari foto, video, ataupun untuk mencari artikel-artikel di internet seperti ini. Misalkan saja kita cari untuk iPhone 9 SE, kita bisa menggunakannya dengan cara sekilas seperti ini ya. Jadi kita bisa browsing juga dari aplikasi browser yang ada di dokumen ini. Tidak hanya menggunakan aplikasi Safari ataupun aplikasi Google Chrome. Jadi simple banget dan mudah banget kalau kita mau manajemen file ataupun untuk manajemen data di iPad yang kita gunakan ini. Dan di sini kita bisa menghapus data, tapi datanya nggak langsung terhapus ya, bakalan tersimpan di recently delete seperti halnya kalau di galeri foto di iPhone yang kita gunakan. Dan di sini kita juga bisa manajemen untuk hal lainnya, misalkan untuk import dari file atau import dari galeri foto kita, misalkan untuk import foto ataupun video. Dan di aplikasi dokumen ini kita juga bisa bikin catatan sekilas seperti ini ya. Catatan simple yang bisa dikatakan mirip dengan aplikasi catatan yang ada di iPad ataupun di iPhone yang kita gunakan. Cuman ini adanya di dalam aplikasi dokumen. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan aplikasi dokumen ini untuk memindahkan data, menyimpan data, membuat data dokumen, misalkan PDF, Excel, PowerPoint, dokumen, dan lain sebagainya. Dan dengan aplikasi dokumen ini sebenarnya kita juga bisa membuat file zip ataupun mengekstrak file zip di dalam aplikasi dokumen ini. Dan tentunya dengan dukungan dari iPad OS versi 13 ini, kita bisa memanfaatkan iPad kita selayaknya kita menggunakan komputer. Cuman dari segi kelayakannya masih belum layak untuk menggantikan komputer secara penuh. Komputer tetaplah komputer dan tablet tetaplah tablet yang secara fungsi memang sedikit berbeda. Kalau iPad kan memang sebagai secondary device untuk menggantikan atau menggantikan sementara kalau kita tidak menggunakan laptop. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, dan sampai jumpa di next video.